inilah mahkota Binokasi. Buang dulu untuk peresmian Menara Eiffel. Dari Inten semua ini bisa disaksikan. Sampurasun, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya, Kang Ta. Sekarang saya berada di tengah-tengah pusat kota Sumedang. Nah, sekarang saya berada di Museum Prabu Gesan Ulun. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak Anda untuk keliling di Museum Keraton Sumedang Larang atau di tempat-tempat pusaka peninggalan para leluhur Sumedang Larang. Ayo kita saksikan, kita masuk ke keraton. Sekarang saya ditemani sama narasumber Bunda Ilang Kencana ya, sebagai pengurus juga di sini atau sebagai nonoman di sini. Beliau yang akan mengantar saya untuk keliling di Keraton Sumedang Larang atau Museum Sumedang Larang. Ayo kita masuk ke Keraton Sumedang. Lewatnya pintu belakang ya keraton. Ini untuk acara kegiatan-kegiatan keraton atau apapun itu menerima tamunya di sini di gedung Sri Manganti. Nah, ini disebut dengan Gedung Sri Manganti atau Keraton Sumedang Larang. Mungkin ini salah satu pakaian kerajaan Sumedang Larang ya, Bunda ya. Ya. Para bupati kebetulan kalau ini baju-baju kepesanan para bupati Sumedang sudah memasuki kebupatian. Jubah Pangeran Arya Suryatmaja. Ini adalah jubah Pangeran Suryatmaja ya, yang Bupati Sumedang yang beliau wafatnya di Mekah, yang lebih dikenal dengan Pangeran Mekah. Ini yang disebut dengan Pangeran Mekah terkenalnya. Nah, foto-fotonya mau diperlihatkan apa enggak? Pangeran Sugihnya, Pangeran Mekahnya ada di depan. Nah, ini jadi kita Pangeran Sugite Sudah kebupatian. Oh, boleh. Atau di sini kita berikut Sumedang Larang penyerahan mahkota di Lokasi dulu ya. Oke. Penyerahan mahkota di Lokasi dulu ya. Nah, ini adalah Nah, ini adalah foto atau lukisan penyerahan mahkota Binokasi pertama kalinya ke Kutamaya Sumedang Larang. Bisa dijelaskan Bunda sedikit tentang Pada tanggal 22 April tahun 1578 Sumedang menerima sebuah mahkota dari Kerajaan Pajajaran yang Kerajaan Pajajaran pun mengutus 4 kedagalantai di antaranya Mbah Jaya Perkasa, Mbah Terlampet, Mbah Langanan menyerahkan mahkota Binokasi di daerah Kutamaya pada Suka. Nah ini areanya yang sekarang menjadi area pesawahan Kutamayanya. ini berlokasian di Kutamaya Sumedang Larang. Pertama kita remaja. Ini ada Bupati Pangeran Sugih Suryakusumadinata. Ayahnya dulu, baru nanti putranya. Ini langsung jelaskan ke Bunda. Kebetulan ini sebuah lukisan Pangeran Sugih Suryakusumadinata yang beliau menjabat bupati pada abad ke-18.
Beliau mempunyai putra Pangeran Arya Suryatmaja, tapi beliau lebih dikenal dengan Pangeran Mekah karena wafatnya di Mekah. Dan ada sebuah simbol di alun-alun Sumedang, monumen Lingga. Itu monumen untuk mengenang jasanya Pangeran Arya Suryatmaja. Nah, bisa saksikan ini disebut dengan Pangeran Mekah ya. Nah, ada salah satu peninggalan gamelan, peninggalan Pangeran Sugi. Bisa kalian saksikan ini gamelan peninggalannya. Sari Arum. Gamelan apa pun? Gamelan Sari Arum. Peninggalannya abad ke-18 yang setiap hari Minggu di sini selalu dimainkan pakai debun. Salah satunya ada bonang, saron, kecapi, gong, gendang, dan sekarang kita lanjut ke Bumi Kaler. Di Bumi Kaler terdapat sebuah peninggalan Tempat kecantikan dari istrinya Eyang Sugi Suryakusumadinata dari istri yang ketiga dari Mustika Ningrat. Yang kebetulan Eyang Sugi Suryakusumadinata itu mempunyai istri sampai 31 orang. Nah, penasaran seperti apa? Ayo kita lanjut ke Bumi Kaler. Nah, ini yang disebut dengan Bumi Kaler. Seperti ini kondisinya. Ini masih Rumah panggung. rumah panggung ya, masih Didirikannya tahun 1850. PH-nya masih asli. Batak, ya. ya kita masuk ke dalam. Sini ada pepeten. Eyang Sugi Suryakusumadinata itu menikah dengan turunan Cina Depit Neo dari Mustika Ningrat. Ini tempat kecantikan beliau. Namanya pepeten. Tempat kecantikannya berundang-undang. Nah, ini pepeten itu apa ya, Bunda ya? Tempat kecantikan pepeten. Oh, tempat kecantikan para putri zaman dahulu ya, seperti itu ya. Nah, ini tempat kecantikan para putri zaman dahulu seperti ini. Dan di sini juga terdapat lodaya ya. Hasil buruan pangeran. Nah, lodaya atau disebut dengan harimau asli buruan Pangeran siapa? Pangeran Sumedang. Pangeran Sumedang ya. Nah, salah satunya ini asli lodaya atau disebut dengan meong ya kalau sebenarnya. Nah, itu orang Sumedang. Karena kebetulan dulu belum ada undang-undang perlindungan hewan sebelum kemerdekaan, para pangeran itu senang dengan berburu. Hasil burunya ini dari Bengkulu, Sumatera. 3 ekor ditembak. Tiga ekor harimau ya. Iya. Ini ya saya bisa saksikan. Kerisna jurik sakati pamorna kelun sabojong gening. Di Bumi Kaler ini sendiri sini ada sebuah perpustakaan. Perpustakaan itu di sini banyak naskah-naskah kuno pada abad-abad ke-18 sampai buku-buku buhun pun ada di sini perpustakaan. Hanya peninggalan kerajaan Sumedang atau kerajaan-kerajaan lainnya di sini tidak? Di sini kebanyakan dokumen-dokumen dari Belanda, buku-buku Belanda yang kebetulan sudah direparasi sedikit karena sudah didaur ulang jilidnya ya. Di sini ada perpustakaan. Di sini juga ada sebuah wadah. Waduh, ini tuh tempat apa ya? Tempat anak, kalau di Islam anak laki-laki itu suka disunat ya. Nah, dulu disimpannya di sini duduk Kalau sebagai di wadah. zaman modernnya pelaminan mungkin ya Bunda ya, bisa Ya, disebut. pelamina. Nah, di sini juga ada foto atau lukisan
mengenai Cadas Pangeran. Jika Anda yang dari kota Bandung, Jakarta ingin ke Sumedang, pasti akan melewati jalur yang sangat sakral, yaitu disebut dengan Cadas Pangeran. Nah, di sini ada lukisannya atau fotonya. Di sini dikisahkan Pangeran Arya Surya Nagara Kusumadinata dikasih pangkat jabatan kolonel, jadi lidah Sunda mengenal beliau Pangeran Kolonel. Jabatannya sama Denles Herman Wilayah pakai tangan kiri. Kenapa ini jangan pakai tangan kiri, yang satu pakai tangan kanan? Ketidaksukaan waktu beliau anyar panarukan, waktu itu banyak rakyat Sumedang yang meninggal dunia, jadi beliau marah. Jadi lebih baik saya mati, jangan korbankan rakyat saya sewaktu anyar panarukan. Nanti kerisnya aja di gedung pusaka. Di sini ada peninggalan meja marmer, bed kapur, sama tempat tidur Pangeran Arya Surya Nagara Kusumadinata, tapi lebih dikenal dengan Pangeran Kolonel karena jabatannya waktu itu kolonel. Nah, teman-teman, kita sekarang menuju ke rumah Gendeng yang dimana di sana terletak pusaka dan juga peninggalan-peninggalan lainnya. Ayo saksikan terus ya perjalanan kita. Gendeng itu digendeng antara Bumi Kaler dan Bumi Kidul. Dulu tempat pusakanya itu di sini. Nah, ini yang disebut dengan Bumi Gendeng ya. Di sini terdapat banyak pusaka peninggalan-peninggalan kerajaan Sumedang Larang. Ada Ayo. peninggalan zaman POC juga. Oh, ada peninggalan zaman Meriam. POC katanya. Ayo kita lihat. Nah, di sini ada terdapat beberapa pusaka yang di golok ya. Ya. Golok dan beberapa jenis golok di sini ada banyak lah, dan juga keris, bandi, dan juga pusaka-pusaka lainnya. Wayang ya. Kita dari pesisir Cirebon ya. Wayang kulit ini dari pesisir Cirebon, kalau kita aslinya wayang tepak. Itu abad ke-18. Nah, kenapa di sini kan ini Jawa Barat ya, kenapa terdapat wayang kulit? Kemana nih jelas? Dulu sebagai penyebaran agama Islam. Oh. Ini dia yang sugi itu memakai pesisir Cirebon. Ini ya, Iya, dia pesisir Cirebon. ini terdapat wayang kulit ya. Kenapa Bunda yang di sini ada wayang kulit? Kan ciri khasnya orang Jawa Barat itu dengan wayang golek atau wayang kayu. Ya. Kenapa di sini ada wayang kulit? Wayang kulit kebetulan waktu itu untuk penyebaran agama Islam itu pada abad ke-18 dari pesisir Cirebon kasihlah hadiah untuk Eyang Sugi. Jadi ini hadiah dari Cirebon. Ya. Aslinya wayang dari Sumedang tersendiri, Wayang tepak. wayang tepak seperti ini ya. Ya. Nah, di sini juga terdapat peninggalan ya yang disebut dengan senjata meriam. Di sini ada meriam berapa biji ya? Jenis ya. Ada beberapa jenis. Nah, ini alat perang zaman dahulu atau ini alat perang dari mana gitu Bunda? Dari Belanda waktu itu zaman KOC. Biasanya dulu itu disimpannya di Gunung Kunci. Oh, kunci ya. Namanya meriam Kalantaka. Nah, di sini terdapat. Nah, ini meriam apa? Kalantaka. Kalantangka. Nah, ini meriam Kalantangka ya. Ini asli terbuat dari kuningan mungkin ya Bunda ya. Yang lebih dikenal sih namanya meriam Kalantaka yang kecil. Yang lainnya sisanya masih Ada, dari Belanda. nanti ada meriam yang paling besar misalnya. Oh. Pintu keluar. Ada lagi meriam yang
lebih besar dari ini. Nah, nah sekarang kita ke tempat pusaka yang begitu sangat disakralkan ya. Tempat di mana letaknya mahkota kejayaan atau disebut dengan mahkota Binokasi. Ayo saksikan terus. Nah ini yang disebut dengan gedung pusaka yang begitu sangat mewah, sangat megah, karena di sini terdapat mahkota yang begitu sangat diagung-agungkan, peninggalan Pajajaran yang dikasih oleh Raja Sumedang, Raja Pajajaran ke Sumedangan. Dan lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya sama Bunda yang bisa saya tanya ya. Nah, pemirsa, di sini peninggalan yang begitu sangat luar biasa yaitu mahkota Binokasi dan juga mahkota apa yang kasih Siger. oh siger apa? Ya untuk istrinya atau disebut pramaisurinya. Nah inilah mahkota Binokasi yang dimana kerajaan Pajajaran memberikan mahkota ini ke kerajaan Sumedang Larang. Segede bang para dari patanis bedir lepas patan kuda lumpat awak wau jeung lembut awak lum maju ragan duh jeung Nah di sini terdapat pusaka yang sangat luar biasa ya, peninggalan-peninggalan para pejuang atau leluhur kita semua. Di sini juga terdapat nama-namanya biar beliau yang menjelaskan tentang pusaka-pusaka ini ya. Sumedang merupakan sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Sumedang Larang. Eyang Prabu Tajimalela pernah berucap In Sumedangan yang artinya kaulah lahir untuk memberi penerangan. Eyang Prabu Tajimalela, Raja Sumedang mempunyai pedang namanya pedang Kimasta. Nah, paling atas sekali itu milik Eyang Prabu. Iya, yang disebut dengan pedang Kimasta. Ini terbuat dari logam emas ya Bunda ya. Ini terbuat dari emas semua. Dan juga di sampingnya di bawahnya ada keris. Peninggalan siapa yang bilang? Putranya Eyang Prabu Tajimalela yaitu Eyang Gajah Agung. Kerisnya namanya keris Kidukun. Kidukun ya. Nah, yang satunya lagi ini Prabu Gesang Ulun. Angka Wijaya lebih dikenal dengan Prabu Gesang Ulun karena tempat pengabdian, Gesang itu tempat untuk pengabdian. Beliau mempunyai keris Prabu Gesang Ulun itu namanya Panunggul Naga dari Inten. Dari Inten semua ini bisa disaksikan. Ini intan semua dan dilapisi dengan logam-logam emas juga ya. Pecahan ya, rangka kamera. Redang dari natur. Mari tes tiba kerana ya, nanti kan bisa panas. Nah, ini badik Curug Aul Mbah Jaya Perkasa. Nah, ini badik Curug Aul Aul Mbah Jaya Perkasa ya. yang beliau pernah menancapkan Hanjuang di Kutamaya sewaktu Sumedang pernah diserbu oleh Cirebon. Jadi menancapkan Hanjuang. Hanjuang ini hidup, kaulah hidup di medan perang. Hanjuang ini mati, kaulah gugur di medan perang. Nah, badik Curug Aul ini milik dari Mbah Jaya Perkasa. Sesudah itu keris Naga Sasal 1 milik Raga Gempol. Keris Naga Sasra 1 milik
Rangga Gempol, Pangeran Rangga Gempol. Cadas Pangeran yang tadi diceritakan Naga Sastra 2, Pangeran Arya Surya Nagara Kusuma Dinata atau lebih dikenal dengan Pangeran Koronen. Mulai sekarang keliling para senopati pengawal keris-kerisnya. Duduk pedang. Oh, pedang raksasa itu disebutnya. Nah, ini di sini Bunda terdapat keris yang begitu sangat luar biasa ya. Iya. Dari mulai tinggi atau mungkin panjang ya. Bisa dijelaskan ini peninggalan siapa atau ini disebut dengan keris apa Bunda yang segini panjangnya? Kebetulan kalau keris yang berukuran monumental ini sumbangan dari keluarganya Pak Ginanjar Kartasasmita yang dari leluhur beliau yang katanya tidak dipakai perang tapi untuk hiasan. Keluarganya Pak Ginanjar Kartasasmita. Satu pitren ini milik keluarga beliau. Ke keluarga Kartasasmita. pusaka Para senopati. Nah, di sini juga terletak pusaka para senopati kerajaan Sumedang Larang ya. Terdapat pedang, tombak dan mungkin keris-keris juga ada. Bagian ada yang dari Belanda. Pedangnya. Oh, ini yang dari Belanda ya Bunda ya? Ya. Nah, ini juga ada bandi, ada Golok panjang. golok panjang atau disebut dengan sulangkar ya Bunda ya? Gobang. Perangkat alat makan. Nah, di sini juga terletak seperangkat alat makan pada zamannya kerajaan ya. Nah, di sini terdapat sendok, nampan, dan juga gelas-gelas lainnya lah. Jadi negeri Belanda hadiah dari negeri Oh, ini hadiah, salah satu hadiah atau warisan dari negeri Belanda negeri Belanda. untuk Sumedang. Dari Perak semuanya. Kristal abad ke-18. Khusus untuk pasukan berkuda ada namanya tombak banderangan. Khusus untuk pasukan berkuda banderangan. Aceh, Lihat Aceh. Aceh, Aceh. Nah, ini peninggalan Lencong. Nah, ini juga ada pusaka peninggalan dari Aceh mungkin dengan Lencong, poncong ya. Lencong. Rencong disebut rencong. Ini salah satu pusaka dari Aceh. Dari Aceh. Nah, ini salah satu pusaka dari Aceh. Namanya rencong. Ini khusus wanita senjata. Zaman dulu wanita juga ikut berperang. Yang disebut dengan kujang istri itu ini ya. Ini ada patrem, keris alit atau biasanya sebagai tusuk konde atau disimpan di lipatan kain. Zaman dulu wanita juga ikut berperang. Ini pusaka untuk para wanita. Di sini ada terdapat pusaka untuk para wanita ya di zamannya dulu. Dan juga ada kujang. Ini disebut Nah ini kujang, kalau ini kujang senjata asli Jawa Barat. ini asli Kujang, Jawa kujang. Barat ya. Di sini ada beberapa macam kujang ya Bunda ya. Ya jenis kujang-kujang, ada puntul, ada naga, ada wayang. Nah, di sini juga ada terdapat tombak Trisula ya. Ya, Ini asli dari sini ya Bunda ya. Pusaka Sumedang ya. Ini tombaknya
Trisula. Kalau orang Sunda ada 3 simbol katanya Trisula itu Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Simbolnya dengan Simbol Jawa Barat atau disebut dengan Sunda ya. ya Silih Asah, Silih Asih, Sili Asuh. Silih Asuh. Langsung ke sebelah. Langsung menuju gedung gamelan yang disebut gedung gamelan apa Bunda? Banyak di sana terdapat gamelan Sariwaning Parakasalat, Sariwaning Mataram, ada juga jenis gamelan Talu dari Bupati Talu dan yang lainnya nanti kita lihat. Ayo. Nah, bisa di sini yang disebut dengan gedung gamelan. Di sini banyak beberapa gamelan peninggalan zaman dahulu atau mungkin ada warisan juga atau ada juga peninggalan. Ayo saksikan terus ya. Kebetulan ini gedung baru ya, sumbangan dari Pak Ustadz Dikir sewaktu beliau menjabat gubernur. Di sini ada gamelan Parakasalat. Kebetulan lagi ada tamu di sini ya, Bapak. Kira bagian. Nah, di sini terdapat gamelan yang disebut dengan gamelan apa ini Bunda? Ini gamelan Sariwaning Parakasalat. Ya, yang dulu untuk peresmian Menara Eiffel, gamelan ini dipakai untuk peresmian Menara Eiffel. Kebetulan gamelan ini juga pernah sering pameran teh, pameran kopi karena Sumedang itu terkenal dengan kopinya. Ikut pameran ke luar negeri sampai gongnya tertinggal di negeri Belanda 100 tahun. Dikembalikan oleh duta besar Belanda ke Sumedang, namanya gong Parakasalat sebelah sana. Boleh. Nah, ini hadiah dari Muncang Kemiri. Dulu kerajaan Sunda Karang dengan kerajaan Mataram ngadu Muncang atau Kemiri. Hadiahnya seperangkat gamelan Sariwaning Mataram. Jadi kalau ini hadiah ngadu Kemiri ya, gamelannya Sariwaning Mataram. Kerajaan Sunda Karang dengan Mataram ngadu Muncang. Cukup di sini ya. Sekarang kita lanjut ke gedung kereta Kencana atau disebut dengan kereta Kencana Nagapaksa. Ayo kita saksikan terus perjalanan saya. Salah satu meriam yang besar ya. Ya, Bunda ya. yang paling besar. Yang paling besar yang tadi di rumah pusaka sana ya. Sini salah satunya. Mungkin ada satu ya Bunda ya. Ya, yang paling besar nomor 1. Yuk kita sekarang lanjut ke gedung Terakhir. kereta ya, gedung terakhir yang disebut dengan kereta Kencana Nagapaksi. Let's go. Nah, yang pertama di sini terdapat kereta Kencana Nagapaksi. Yang asli sebelah kanan. Ini Ya, yang asli rodanya, badannya sudah renovasi keranda Cirebon. Dibuatkan replika rusak, dibuatkan lagi replika yang baru. oh ini replika yang baru. Replika yang baru. Jadi kalau ada acara-acara ini yang dipakai. Ini bisa disewa buat pernikahan atau Tidak. gimana? Tidak ya? Paling acara untuk tentang Sumedang, ulang tahun Sumedang ini baru dikeluarkan untuk Sumedang. Nah, di sini juga terdapat apa delman ya? Ya, dong, selamat. Dong delman. Nah, kalau ini disewakan. Oh ini disewakan ya. Barangkali ada yang mau nikah ataupun apa ya disebutnya? Untuk acara-acara. Acara-acara lah silakan. bisa sewa di sini ya. Ini delman asli peninggalan zaman dahulu yang terdapat di Museum Sumedang. Dan juga di belakangnya di sana juga ada Keretek. keretek. Tiga binatang simbolnya ya, gajah, naga, dan burung. Berkepala gajah, berbadan naga, bersayapkan burung. Gajahnya melambangkan ilmu pengetahuan yang selalu diperoleh Ganesha tentang keilmuan. Naga, karena naga selalu menyemburkan api, jadi kata orang Sunda zaman dulu itu sacidum metu saucap nyata. Sayapnya untuk melindungi rakyatnya. Mantap Bunda ya. Semua mengandung makna ya Bunda ya.
Nah ini ada keretek yang disebut keretek. Kalau bahasa Sundanya keretek. Kalau bahasa umumnya delman mungkin ya. Ini masih real zaman dahulu ya. Tahun 1950-an. 1950-an ya. Mungkin saya juga belum lahir ya. Nah ini salah satunya. Nah ini zaman kuda gigit besi ya. Gigit besi. Guys, Sekarang kuda makan kuda. Oh bagian tiketnya di sini. nah silakan. Oh, gitu. Udah ya yang naik mah. No? Nah, pemirsa, saya penasaran ya, saya pengen duduk di kereta Kencana Naga Paksi ya. Replika. Ya, yang replika. Ini yang replika. Saya mencoba duduk di sini ya. Jangan iri ya, jangan sirik. Saya mau duduk di sini. Gak apa-apa ya Bunda ya. Apa? Ayo. Aduh. Nah, seperti ini pemirsa kenikmatan duduk di kereta Naga Paksi ya. Kereta Kencana. Aduh. Sangat luar biasa. Untuk yang berkunjung ke Keraton Sumedang Larang atau Museum Sumedang Larang, kita di sini ada donasi mungkin ya, Ya. atau pendaftaran Untuk tiket. untuk tiket yang Ya. masuk ke area Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun. Bisa dijelaskan Bunda berapa harganya untuk Untuk tiket dewasa Rp5.000, untuk anak-anak Rp3.000, untuk turis Rp20.000. Silakan berkunjung ke Museum Prabu Gesan Ulun bersama Ibu Ila Gilang Kencana dengan Kanta. Nah sekalian cukup sampai di sini video kita ya. Saksikan video kami yang berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Jangan lupa tonton terus video Kangta atau channel Kangta. Assalamualaikum sampurasun. Rahayu. Bukakeun pantau bangongong jalan gede sasapuan nyangga